Oke, kita akan bahas nomor satu dulu. Nomor satu dulu itu tentang pecahan senilai. Jadi kita akan mencari sebuah pecahan senilai dari bilangan desimal. Nah, di sini bilangan desimalnya 0,32. Nah, 0,32 agar kita bisa tahu pecahan senilainya berapa, maka ini harus diubah dulu menjadi bentuk pecahan. Nah, cara menjadikan bentuk pecahan itu kita tulis dulu semua angka yang ada di sini. Berarti angka yang ada di sini semuanya kecuali 0 ya. Berarti di sini ada 32 per, nah di bawahnya ini kita isi dengan angka yang ada nolnya. Maksudnya ini kan angka di belakang komanya ada 2 ya, 1 2. Oke, berarti di bawahnya ini juga harus 2 nolnya, maka tinggal ditambahkan angka 1 saja. Nah, berarti 32 per 100. Nah, sekarang ini masih bisa diperkecil. Oke, kita bagi 2 dulu ya. 32 bagi 2 sama dengan 16. 100 bagi 2 50. Oke, ini masih bisa lagi diperkecil. Bagi 2 lagi. Oke, 16 bagi 2 8, 50 bagi 2 25. Nah, berarti hasilnya sama dengan yang B. Sekarang nomor 2 itu tentang bilangan bulat, dimana di sini bilangan bulatnya itu ada yang kurung, ada yang tambah, ada yang bagi. Ini yang kurungnya, ini yang tambah, dan ini yang bagi. Nah, kita pakai dulu prinsip ku kaba taku. Oke, berarti harus yang dikerjakan yang di dalam kurung dulu. Nah, ini berarti yang harus dikerjakan ini dulu, yang di dalam kurung. Nah, sekarang kita lihat dulu yang di dalam kurung, samakan dulu tanda yang berdekatan. Ini tandanya berdekatan, positif sama negatif. Nah, ini beda tanda, kalau bertemu maka jadi negatif. Negatif. Nah, sekarang kita turunkan angka yang belum dihitung. Ini 152, negatif 152. Nah, ini enggak jadi negatif 38 ya, karena sudah disatukan yang positif sama yang negatif. Nah, sekarang turunkan lagi negatif 5. Sekarang kita langsung kerjakan yang di dalam kurung karena sudah disamakan semua tandanya. Nah, sekarang kita lihat yang di dalam kurung, kita baca dulu. Negatif 152, negatif 38. Artinya dia punya hutang nih 152, terus berhutang lagi 38. Maka hutangnya kan bertambah. Maka hasilnya negatif. Negatif berapa? 152 ditambah 38. Berarti 190. Seperti itu. Nah, baru turunkan lagi yang belum dihitung, berarti dibagi, turunkan lagi negatif 5. Oke, sekarang negatif 190 dibagi negatif 5. Nah, kita fokus dulu ke tandanya. Negatif dibagi negatif sama tandanya, maka jadi positif. Nah, berarti sekarang tinggal 190 saja bagi 5 sama dengan 38, maka hasilnya sama dengan 38. Oke, sekarang nomor 3 itu cari median. Nah, kalau ada soal untuk mencari median itu berarti kita harus mengurutkan dulu semua datanya dari yang terkecil sampai yang terbesar. Nah, kita urutkan dulu data yang di sini dari yang terkecil sampai yang terbesar. Di sini ada 20 data. 1 2 3 4 5. Ada 4 baris, 1 2 3 4. 5 kali 4 20. Nah, berarti ada 20 data. Oke, kita urutkan dari yang paling kecil. Yang paling kecil di sini 32 ya. Kita hitung 32-nya ada berapa? 1 2 3 4 5. Ada 5. Nah, berarti kita tulis 32 32 32 32 32. Nah, sekarang setelah itu 33 ya. Nah, 33 ada berapa? Kita hitung 1 2, ada lagi, berarti hanya ada 2, 33 33. Oke, sekarang kita maju ke 34. 34 nya ada berapa? 1 2, ada lagi, berarti 34
34. Nah, sekarang kita maju ke angka 35. 35-nya ada berapa? Kita hitung 1, 2, 3. 35, 35, 35. Terus sekarang 36. 1, 2, 3. Ada 3. 36, 36, 36. Selanjutnya 37. 1, 2, 3. 37, 37, 37. Lalu 38 ada 1. 39 terakhir ada 1. Oke, kita pastikan dulu ini semua datanya ada 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, semuanya udah ada 20. Nah, sekarang datanya itu kan ada 20. Berarti letak mediannya karena datanya ada 20, berarti 20 bagi 2 sama dengan 10. Berarti kita hitung dulu 10 dari kanan dan 10 dari kiri. Oke, kita hitung dulu 10 dari kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bulatkan. 10 dari kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, berarti mediannya di tengah-tengah sini. Karena di sini nggak ada angka, berarti ini tinggal ditambahkan 35 tambah 35 bagi 2. Sudah tentu pasti jawabannya 35. Nah, jawabannya yang A. Oke, sekarang nomor 4. Nomor 4 itu tentang pecahan. Oke, sekarang kita nomor 4. Nomor 4 itu tentang pecahan, berbagai bentuk pecahan. Nah, di sini ada perkalian, ada pembagian. Nah, kalau ada soal seperti ini berarti kalian harus menjadikannya pecahan biasa terlebih dahulu. Ini sudah jadi pecahan biasa, berarti tinggal kita tulis 2/5 dikali ini juga sudah jadi pecahan biasa, berarti 10/21, terus dibagi 0,18 itu jadikan pecahan biasa, maka akan jadi 18/100 gitu. Nah, kalau sudah jadi pecahan biasa seperti ini semuanya, nah ini harus dijadikan perkalian dulu semuanya. Ini sudah jadi kali kan, nah, berarti ini tinggal kita tulis lagi jadikan kali. Nah, ini baginya bisa jadi kali, tapi yang belakangnya harus dibalik, berarti 100/18. Nah, kalau sudah seperti ini berarti kita baru bisa pakai sistem coret. Oke, nah ada yang bisa dicoret, ada ya. Ini 100 sama 5 itu bisa dicoret. 5 bagi 5 1, 100 bagi 5 20. Oke, lalu ini 20 sama 18 bisa dicoret. 20 bagi 2 10, 18 bagi 2 9. Ada lagi yang bisa dicoret? Enggak ada ya. Nah, berarti kita harus kalikan saja. 2 kali 10 sama dengan 20, kali 10 sama dengan 200 per 1 kali 21, 21, 21 kali 9, 21 kali 9, 9, 2 kali 9, 18, berarti 189. Nah, ini berarti kita perkecil dulu. Nah, kira-kira ada nggak angka yang bisa ngebagi 200 sama 189? Nggak ada ya. Nah, berarti kita langsung saja ke HSB. Nah, di sini artinya 200/189 itu 200 dibagi 189. Nah, sekarang kita cari tahu 189 kali berapa yang hasilnya dekat dengan 200. Sudah pasti 1 ya. 1 kali 189, 189, lalu 200 dikurangi 189 itu sama dengan 11. Nah, ini hasilnya, ini sisanya, ini baginya. Berarti hasilnya 1, sisanya 11, baginya 189. Nah, ini jawabannya, berarti yang A. Oke, sekarang nomor 5. Nomor 5 itu masih tentang pecahan.
Cuman di sini pertambahan sama pengurangan. Nah, kalau pertambahan sama pengurangan itu berbeda. Tetap caranya sama, dijadikan pecahan biasa dulu, cuman dia caranya berbeda, nggak pakai sistem coret. Nah, sekarang kita jadikan pecahan biasa dulu. Ini belum jadi pecahan biasa. 12 kali 1 12 tambah 3 15. Berarti 15 per 12 ditambah 6 kali 2 12. 12 tambah 5 17. 17 per 6 dikurang, ini sudah jadi pecahan biasa, berarti tinggal ditulis. Nah, sekarang kalau sudah semuanya jadi pecahan biasa, kalian cari angka yang bisa ngebagi 12, 6 sama 5. Nah, berarti kita cari angka yang bisa dibagi 12, 6 sama 5 sama dengan 60, bukan 30 ya. Kalau 30 nggak bisa dibagi 12. Oke, 60 sekarang. Nah, ini setelah itu 60 dibagi 12. 5 kali 15 75. Jadi ini tinggal ini bagi yang bawah kali yang atas. 60 bagi 6 10. 10 kali 17 170. Dikurang 60 bagi 5 12. 12 kali 2 24. Nah, berarti ini tinggal dihitung 170 tambah 175 dulu. Ini 5 14 245, lalu dikurang 24. Oke, ini 1 ini 2, berarti 221 per 60. Nah, bisa diperkecil? Enggak ya. Nah, berarti ini langsung saja kita HSB kan. 221 per 60 artinya 221 dibagi 60. Nah, berarti tinggal kita HSB kan. Oke, 60 kali berapa yang hasilnya dekat dengan 221? 3 ya. Nah, 60 kali 3 sama dengan 180. Nah, ini kalau dikurangi 1 kurangi 0 1, 2 kali kurangi 8 nggak bisa, berarti minjem ke sini menjadi 1, ini 12 diambil 8 sama dengan 4. 1 kurangi 1 0. Nah, berarti ini hasilnya, ini sisanya, ini baginya. Rumusnya HSB, berarti hasilnya 3, sisanya 41, baginya 60. Nah, berarti jawabannya yang B.